Saya, Nadila Al-Mubarakah dengan NIM A1C220070 akan membacakan definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, yaitu pertumbuhan, di mana pertumbuhan adalah peningkatan atau penambahan pada berat, tinggi badan, dan lainnya yang lebih mengarah pada fisik manusia. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, di mana berkembangnya kemampuan emosi dan keterampilan, dan lebih menekankan pada fungsi psikologisnya. Sangat terkait dengan adanya perubahan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Keduanya saling bergantung satu sama lain, karena merupakan proses penting dalam setiap individu manusia. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan dalam penggunaannya. Saya, Irma Yohana Manalu, dengan NIM A1C220020 akan menjelaskan tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah ciri-ciri pertumbuhan. Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan adalah 1. Dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif, di mana setiap ukuran dapat dinyatakan dalam angka, sehingga tidak bersifat kualitatif. Yang kedua adalah pertumbuhan memiliki ciri yaitu perubahan pada ukuran tubuh yang bersifat irreversible, di mana ukuran tubuh tersebut tidak dapat kembali seperti semula apabila seseorang telah mengalami pertumbuhan. Contohnya adalah ketika seseorang bertambah tinggi, maka dia tidak dapat kembali seperti tinggi awalnya. Yang ketiga adalah ukuran tubuh bertambah, di mana pertambahan ini dapat dilihat melalui perubahan volume, massa, dan tinggi badan. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan. Adapun ciri-ciri dari perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat progresif, sistematis, dan kontinu. Di mana yang dimaksud dengan progresif adalah bersifat maju, meningkat, dan mendalam, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Selanjutnya, kontinu atau berkesinambungan, yaitu perubahan pada bagian atau fungsi organisme yang berlangsung secara beraturan. Perubahan ini terjadi dalam aspek fisik, yaitu dapat dilihat dari perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, dan pada aspek psikis dilihat dari matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Selanjutnya adalah sistematis, di mana perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik maupun psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratina Verlika dengan NIM A1C220016. Saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa orang tua yang tinggi biasanya memiliki anak-anak yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Dari situ banyak orang mengambil kesimpulan bahwa kecenderungan mengenai tinggi atau pendeknya seorang anak tampaknya sebagian besar dipengaruhi oleh keturunan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh pengaruh genetik dan lingkungan. Agaknya memang perlu menguji dampak positif dan negatif dari faktor-faktor berikut ini bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada umumnya. Pertama, faktor warisan genetik. Kedua, faktor sosial ekonomi. Ketiga, faktor pengaruh lingkungan sosial. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. 2. Penghasilan, polusi, agama, warisan genetik, hubungan keluarga, dan pengalaman pendidikan. Pemahaman dasar tentang
pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diperlukan oleh guru untuk mengembangkan basis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sesuai dengan tahap kehidupannya. Karena itu, guru perlu belajar tentang pengembangan kemampuan dan keterampilan peserta didiknya, khususnya berkaitan dengan keterampilan motorik, kemampuan intelektual, perkembangan emosional, keterampilan bahasa, dan keterampilan sosial. Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu mencakup pengetahuan tentang tahap-tahapannya. Perubahan itu ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama, status sosial ekonomi. Anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah atau anak-anak dari keluarga besar sering menjadi lebih lambat pertumbuhannya, sehingga lebih kecil dan lebih ringan berat badannya daripada anak-anak dari keluarga yang lebih istimewa. Hal ini diduga karena anak-anak itu kekurangan zat atau gizi tertentu dibandingkan dengan anak-anak yang keluarganya relatif kaya. Yang kedua, genetika. Bukan rahasia bahwa tinggi badan orang tua secara langsung berkaitan dengan tinggi badan masing-masing anaknya. Jika orang tuanya tinggi, maka anaknya ikut tinggi seperti orang tuanya. Yang ketiga yaitu tumor hipofisis. Anak yang dilahirkan dengan atau menderita tumor hipofisis mungkin mengalami pola pertumbuhan yang berbeda dari mereka dinyatakan tidak mengalaminya. Yang keempat, obat. Mengkonsumsi obat tertentu dapat menghambat pola pertumbuhan manusia dan mengakibatkan seorang individu tumbuh lebih lambat atau tidak pernah mencapai tinggi idealnya. Anak-anak yang mengkonsumsi obat tertentu karena alasan tertentu pula sangat potensial menjadi lebih pendek dan lebih ringan berat badannya daripada teman sebaya mereka pada yang usia lama. Yang kelima, penyakit. Anak yang menderita penyakit yang parah pada masa bayi atau semua anak usia dini lebih mungkin menunjukkan pola pertumbuhan yang terhambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septiani, NIM A1C220003 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Untuk memberikan pemahaman terhadap perkembangan anak, seorang guru, orang tua, atau pihak lain, kita harus mengetahui apa itu prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, kita bisa melihat tumbuh kembang anak yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain walaupun memiliki usia yang sama. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan adalah pola-pola umum pada suatu proses perubahan alamiah, teratur serta universal dan berkesinambungan. Jadi, perubahannya itu teratur dan sesuai aturan serta saling berkaitan. Pengembangan ini berawal dari kepala ke bawah. Prinsip inilah yang disebut dengan prinsip Cepalo-Caudel. Prinsip ini yang pertama, perkembangan gerakan kasar mendahului gerakan-gerakan halus. Pada fase ini semua mulai berkembang. Lengan, jari-jari tangan, kaki, jari kaki berkembang, serta ketangkasan motorik halus. Contohnya saat anak mulai belajar menulis, pastinya kita akan belajar memegangnya terlebih dahulu, barulah bisa belajar menulis. Yang kedua, perkembangan tergantung pada pematangan dan pembelajaran. Perubahan dalam otak dan sistem saraf anak-anak. Contohnya saat masih bayi, kita belum mengerti bahasa karena otak bayi belum matang. Setelah itu beberapa bulan kemudian barulah dibantu orang tuanya sehingga anak bisa mulai berbicara dan memahami kata-kata. Yang ketiga, hasil perkembangan dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Contohnya, bagaimana sebuah makanan dan minuman dibandingkan. Pasti kita menemukan kesamaan dan perbedaan dari keduanya itu. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan. Jadi, sebagai anak, mulai terus berkembang sehingga mengerti keterampilannya, sehingga memiliki penguasaan yang lebih terhadap keterampilan itu. Contohnya memiliki kemampuan memegang sendok dan garpu agar kita bisa mulai makan. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari umum ke yang lebih khusus.
Dan yang keenam, perbedaan individual dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak memiliki tingkatan tersendiri, di mana anak-anak itu telah mencapai tahap perkembangan yang mana. Prinsip pertumbuhan berlangsung sampai ke titik maksimal, sedangkan prinsip perkembangan berlangsung secara terus-menerus. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak bisa disamaratakan, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga kita harus memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip perkembangan, sehingga membantu guru, orang tua, untuk merencanakan kegiatan yang sesuai dan yang lebih cocok untuk perkembangan anak tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang prinsip-prinsip hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.